Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahu al-azim. Bapak, ibu dan saudara yang kita banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Itu Bapak Ibu, kita berharap ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 165. Apa kata Allah Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai Allah, mereka mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asadu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu isyarau lal azab. Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu melihat ketika mereka melihat azab, wal quwwata lillahi jami'an, bahwa seluruh kekuatan itu milik Allah semuanya. Wa Allah sadidul azab. Dan Allah sangat keras azabnya. Ini Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 164 sebelumnya kita sampaikan di sini, di mana Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita lihat kekuasaan Allah yang menjadikan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, hujan, lautan, dan berbagai nikmat lainnya sebagai bukti keberadaan Allah. Maka Bapak Ibu, setelah bukti-bukti itu jelas, ternyata masih ada manusia yang berpaling lalu mencintai selain Allah, bahkan melebihi cintanya kepada Allah. Maka ayat 165 ini datang sebagai teguran keras tentang salah arahnya manusia. Kita lihat Bapak Ibu, dalam ayat itu kita ambil hikmahnya. Wa minan nasi, dan di antara manusia, Allah mengingatkan kepada kita bahwa tidak semua manusia berjalan di atas kebenaran. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Maka Bapak Ibu hati-hati, kita hidup di antara manusia. Orang tua kita, adik kakak kita, masyarakat kita itu manusia sama dengan kita. Dan Allah ingatkan wa minan nas, dan di antara manusia-manusia itu, maka Allah telah ingatkan kita. Yang kita ikuti manusia yang ikut Allah. Itu harus penting, harus sadar kita. Siapapun manusianya kita akan ikuti, kalau manusia itu ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak kita Bapak Ibu, hati-hati kita. Jangan kita tertipu karena banyaknya orang yang melakukan sesuatu perbuatan. Banyak belum tentu benar. Yang benar itu manusia yang mengikuti manusia yang benar, yaitu manusia yang mengikuti Rasulullah. Mayyatakizu min
dunillahi andadan. Ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Hikmahnya Bapak Ibu ayat ini, bahaya terbesar manusia adalah ketika ada sesuatu yang lebih ditaati selain Allah, ada yang lebih ditakuti selain Allah. Maka rasakan dalam diri kita, ada enggak kita menakuti sesuatu selain Allah, mencintai sesuatu selain Allah? Karena kata andat di sini bukan hanya patung atau berhala, apapun yang mengalahkan perintah Allah bisa menjadi tandingan-tandingan bagi Allah. Allah tidak mau diandat-andatkan, Allah tidak mau ditanding-tandingkan. Maka ketika kita aktivitas kita di kantor, di sekolah, di mana saja, ketika panggilan Allah lalu dorong-dorong wazin, ala salah ala falah, alhamdulillah kita tinggalkan andat-andat kita sahut panggilan ayat salat. Ini sudah benar, alhamdulillah. Pertahankan ini sampai kita tinggalkan dunia ini. Yuhibbunahum, mereka mencintainya. Manusia Bapak Ibu akan membela apa yang dicintainya. Jika hati terlalu cinta dunia, maka seluruh tenaga akan habis mengejar dunia. Cinta itu fitrah. Cinta apa saja fitrah Bapak Ibu. Maka cinta yang fitrah itu kita arahkan. Cinta kita benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Kahubbalillah, seperti mencintai Allah. Cinta yang salah arah bisa menyeret manusia kepada kesesatan. Ada banyak Bapak Ibu orang yang awalnya kita lihat lurus-lurus, tapi ketika dia mempunyai seorang guru, seorang tokoh, dan cintanya cinta buta, sehingga seharusnya dia jalan benar, dia ikut guru, tokoh yang melenceng itu. Maka Allah ingatkan, Hubbalillah, ada orang yang mencintai selain Allah dan menjadi Allah andat-andadan. Waladzina amanu, dan Allah mengatakan orang-orang yang beriman. Maka orang beriman Bapak Ibu, kita termasuk insyaallah kami yang menyampaikan yang semua orang beriman. Orang beriman itu berbeda. Orang beriman bagaimana? Azadu hubbalillah, bersangatan cintanya kepada Allah. Dia cinta kepada dunia, cinta dengan harta, dengan anak istri. Tapi cinta itu semua tidak mengalahkan cintanya kepada Allah. Karena Allah mengatakan asadu hubbalillah, sangat besar cintanya kepada Allah. Dia cinta kepada anaknya. Anaknya sakit, dia akan mengobati anaknya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Bapak Ibu, dia cinta Allah katanya, dia cinta anaknya. Ketika anaknya sakit, sudah pergi berobat ke sana kemarin tidak juga bisa sehat. Kemudian dia mengatakan pergi ke apa ujung tua dukun, balap, tiga-tiga ayam, dabir, tiga-tiga ayam, siraman, 3 kuburan. Kajian itu, kalau orang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia tidak mengerjakan itu. Dia cinta kepada anaknya, ya, tapi dia lebih mencintai Allah yang melarang cara-cara yang andat, yang tandingan-tandingan Allah. Karena saat kita Bapak Ibu, apakah kita benar-benar asadu hubbalillah, sangat besar cinta kita kepada Allah? Kalau ada di antara kita berdagang, Allah mengatakan jual beli itu halal. Maka ketika kita transaksi jual beli dengan cara yang halal, maka kita apa? Asadu hubbalillah. Saat itu kita sudah sangat cinta besar kepada Allah. Tapi ketika kita berbisnis, kita campuri dengan riba yang dilarang oleh Allah, maka saat itu kita belum lagi asadu hubbalillah. Kita cinta Allah kata kita, tapi kita ikut aturan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasakan diri kita, muamalah kita, aktivitas kita, ada enggak kira-kira muamalah aktivitas yang tidak dibenarkan oleh Allah? Kalau ada, kita kena dengan ayat ini. Karena Allah mengatakan ada orang yang cinta kepada Allah dan cinta pula kepada dunia dan lebih cinta kepada dunia. Dan Allah mengatakan berbeda dengan orang beriman. Orang beriman bagaimana? Asadu hubbalillah, sangat besar cintanya kepada Allah. Kami, Bapak Ibu semua, ambillah poin ini, asadu hubbalillah. Kita orang beriman bersangatan cinta kita kepada Allah. Walau ya'ladzina zalamu, dan sekiranya orang-orang zalim melihat kezaliman Bapak Ibu sering lahir
karena manusia merasa aman dari azab Allah. Pasti karena itu. Kenapa orang menipu orang lain, mau membunuh orang lain? Dia merasa aman. Ketika dia menipu orang lain, dia tidak sadar Allah pasti mengetahui. Ketika dia menzalimi orang lain, dia lupa Allah pasti bisa buat lebih parah dari apa yang dia buat. Maka Allah perlu ingatkan kita, walau ya allazina zalamu, dan sekiranya orang-orang zalim itu melihat isyarawul azab, ketika melihat azab, al-quwwata lillahi jami'a, bahwa seluruh kekuatan itu milik Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Al-Baqarah 165 ini mengingatkan kita bahwa ada manusia yang menjadikan Allah tanding-tandingan. Beda kita orang beriman, benar-benar Allah segala-galanya bagi kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.